Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya marilah kita lanjutkan pengajian kita untuk malam hari ini, masih dengan judul tip untuk menghadapi perbedaan. Kemarin sampai pada yang kelima, sekarang kita lanjutkan yang keenam. Meskipun kita umat Islam menginginkan persatuan Islam dengan mungkin membentuk partai atau organisasi atau kegiatan-kegiatan yang lain, namun persatuan itu tidak akan terwujud kalau tidak diberi izin oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pada hakikatnya hanya Allah Ta'ala yang mampu untuk menyatukan hati-hatinya orang yang beriman. Maka di surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-62 dan 63, Allah berfirman, wa yuridu ayyahda'uka, maka jika mereka ingin untuk menyimpangkan kamu, fa inna hasbakallah, maka semuanya mencukupi bagimu Allah yang akan menolong kepada kamu untuk mengatasi gangguan-gangguan mereka orang kafir. Huwaladzi ayyadaka, dialah Allah Ta'ala zat yang menguatkan kamu, binasrihi dengan pertolongannya, wa bil mukminin, dan juga Allah menolong kepada orang-orang yang beriman. Wa alafa baina qulubihim, dan Allah zat yang melembutkan hati-hati mereka orang-orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau menginfakkan, membelanjakan, menghabiskan dana semuanya yang ada di bumi, kamu habiskan semuanya untuk melembutkan orang-orang beriman, tidak akan bisa. Ma'alafta baina qulubihim, maka kamu tidak akan mampu untuk melembutkan hatinya orang-orang beriman. Walakin Allah alafa bainakum, akan tetapi Allah dan yang akan melembutkan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya
Allah Ta'ala itu zat yang maha gagah, maha bijaksana. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah Rasulullah wafat kemudian diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, kemudian beliau dibunuh. Ya. Terus Nabi bersabda, pintunya fitnah itu Umar bin Khattab. Lah kalau pintu itu bukanya dengan cara dikunci, maka bisa ditutup kembali. Tapi kalau bukanya dengan cara dijebol, dirusak, maka nggak bisa tutup kembali. Maka Umar itu matinya bagaimana? Oh, dibunuh. Maka seperti ibarat pintu yang dijebol. Ya. Nah, kalau sudah dijebol pintunya nggak bisa nutup, sehingga fitnah akan muncul terus nanti sampai akhir zaman. Ya. Sehingga ketika Umar Sidho wafat diganti Utsman. Utsman kemudian ada banyak fitnah muncul, sehingga ada yang kemudian nggak suka dengan Utsman dibunuh. Ya. Utsman dibunuh kemudian diganti Ali. Ada yang untuk Ali yang bunuh Utsman, Ali kemudian juga dibunuh dan seterusnya sampai sekarang. Ya. Makanya kemudian meskipun ada upaya itu tidak akan bisa kecuali Allah nanti akan menyatukan kita. Lah karena kita nggak mampu untuk menyatukan hati kita dengan saudara yang lainnya, yang mampu adalah hanya Allah Ta'ala, maka pentingnya kita kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Termasuk juga nanti seandainya Bapak Ibu kita yang namanya urip berumah tangga, yo sok apik muga-muga akeh apike ning sok-sok ora apik, jenenge wong urip bebrayan. Sok ada sengketa dengan istri atau suami kita atau teman-teman kita dan sebagainya. Kita harus menyadari kita tuh nggak bisa menyatukan hati dengan hati orang lain, termasuk istri kita atau suami kita. Lah yang bisa siapa? Yang bisa adalah Allah. Makanya kita berdoa Allah. Di antara adalah Allahumma alif baina qulubil mu'minin. Ya Allah, lembutkanlah hati-hatinya orang-orang yang beriman. Ya. Dan nanti kalau kita berdoa terus Allah ijabai, insya Allah kita akan jadi menyatu kembali, mau untuk saling memahami, saling untuk menopang dan lain sebagainya. Perbedaan bukan dijadikan sebagai pertentangan, permusuhan, bahkan pertempuran, tapi perbedaan dijadikan sebagai hasanah, sebagai pernik-pernik, sebagai warna-warni kehidupan, ya, yang menghiasi hati-hati kita sehingga menjadi lebih berwarna-warni dan lebih sempurna. Ya, makanya seperti itu. Termasuk juga Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa perbedaan suatu keniscayaan mesti akan terjadi dimanapun kapanpun. Maka kalau dalam ilmu manajemen ada namanya manajemen konflik. Konflik itu justru diatur, dimanage, diramu supaya dengan konflik itu mendatangkan kemaslahatan. Ya contoh saja. Seandainya suami dan istri sedang konflik, ya, terus anaknya pinter, ya, kemudian ibunya diatur. Ibu itu kalau meskipun banyak ibadahnya, tapi kalau nggak diridhoni bapak, maka ibu nggak akan masuk ke dalam surga. Karena surganya ibu itu kan cuma syaratnya 3. 1. Sholat 5 waktu, 2. Puasa Ramadan, 3. Berbakti atau ridho suami. Itu syaratnya wanita masuk surga. Terus ibunya direh-reh, lah bapakmu ki orang genah kok. Kemudian direh-reh, demikian kan pada bapaknya. Pak, yang namanya istri itu kan penopangnya suami, garone panjenengan, ya. Kalau enggak nanti bersatu kemudian bagaimana penyanyi bisa jejak dan sebagainya. Sehingga
anaknya itu bisa mendamaikan bapak ibunya sehingga menjadi suatu kebaikan-kebaikan. Itu contoh di rumah tangga. Di organisasi juga begitu. Jadi monggo kita semuanya bukan dados tukang kompor gitu, sehingga ngompori, tapi kita menjadi tukang lem yang suka ngelem, yang suka menyatukan. Ya. Perbedaan sekali lagi bukan jadi pertentangan, tapi jadi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Terus kemudian dalam sebuah hadis dikatakan wa kana alimuna kalimatin, dan adalah Nabi itu mengajari kepada kita doa dengan beberapa ucapan atau kalimat, di antaranya Allahumma alif baina qulubina, ya Allah lembutkanlah di antara hati-hati kami, wa aslih data baina, dan baguskanlah hubungan di antara kami, wahdina subula salam, dan tunjukkanlah kepada kami ke dalam jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan yang bisa membuat kami menjadi orang-orang yang selamat. Wa najina minan dzulumati ilan nur, dan tunjukkanlah kami, selamatkan kami dari kegelapan kepada terang benderang. Wa najina fawaqsa ma dhara min hawa ma baton, dan selamatkan kami, jauhkanlah kami dari berbagai macam perbuatan fahisah, perbuatan yang saru, yang jember, ma dhara wa ma baton, baik itu yang dohir, yang tampak maupun yang batin. Wa barik lana fi asma'ina, dan berilah keberkahan pada pendengaran kami, telinga-telinga kami, wa awsana, dan juga penglihatan kami, wa qulubana, dan juga hati-hati kami, wa azwajana, dan juga jodoh-jodoh kami, istri kami, suami kami, wa dzurriyyatana, dan juga keturunan kami, wa tub alaina, dan berilah tobat atas kami, innaka antat tawwabur, sesungguhnya engkau zat yang maha penerima tobat, zat yang maha pengasih. Waj'alna syakirina li nikmatika, dan jadikanlah kami menjadi orang yang mampu mensyukuri atas nikmat-nikmatmu, mutnina biha, yang kami kemudian bisa menyanjung dengannya, qabiliha wa atamiha alaina, dan kemudian sempurna tak terimamah dan sempurna kami atasnya. Jadi di antara doa-doa tadi, yang pertama supaya Allah melembutkan hati-hati kami. Hati-hati yang sudah dilembutkan Allah, insya Allah akan menimbulkan orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang dewasa, memahami berbagai macam perbedaan-perbedaan. Sebaliknya hati yang masih keras, yang belum lembut, akan menimbulkan cuma perbedaan. Contoh contoh saja, untuk guyonan saja. Kalau yang di masjid ini saya bilang bapak ibu yang berpakaian, selesai. Baik yang putri maupun jangan, semuanya berpakaian. Tapi kalau kemudian diberikan suatu taksis yang berpakaian batik, berarti yang nggak batik kemudian jadi tidak masuk. Demikian juga bapak ibu orang-orang yang beriman, selesai. Ya, tapi kalau kemudian ditaksis, semakin ditaksis semakin akan terjadi perbedaan. Nah, makanya kemudian kita berusaha untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan tadi. Kemudian baguskanlah di antara kami hubungan-hubungan kami. Yang beda kemudian berjalan sendiri-sendiri, yang sama kita berjalan bersama-sama. Dalam hal-hal tertentu yang kita sama-sama, monggo kita berjalan bersama. Yang beda monggo jalan sendiri, dengan kita konsepnya tasamuh.
toleran tanpa memaksakan kehendak. Hari raya kapan? Rebo apa Kamis? Sing Kamis ya monggo, sing Rebo ya monggo. Yang Rebo sing Kamis nang omah sik tunggu omah. Sing Kamis menek mangkat ke tanah lapang, sing Rebo kemudian tunggu omah gantian dan sebagainya. Lah pitake mulai kapan? Mulai ya Kamis mawon. Itu contoh begitu tasamu, Kemudian wahdina subul salam, dan tunjuki kepada kami jalan-jalan yang maslahat yang membuat kita menjadi orang yang selamat dari godaan-godaan setan. Kalau si A dan si B itu berseteru kemudian dilembutkan hatinya, maka kemudian keduanya bisa saling memaafkan. Itu namanya jalan selamat. Tapi kalau nggak dilembutkan akan terjadi percekcokan, sampai kalau seandainya terjadi pembunuhan, Nabi katakan al-qatil wal maqtul finnar. Dulu Pak mau saja ada sebagian saudara kita di Klaten ada, di Pati ada. Menggoro-goro perbedaan partai, Pak. Kemudian paten-patenan ngantek mati, gitu. Maka yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Itu namakan jalan yang tidak selamat. Ketika ditanyakan kepada Nabi, loh Nabi kalau yang bunuh jelas bunuh itu dosa besar. Lah kalau yang dibunuh kenapa masuk neraka? Ya karena dia ingin bunuh tapi kedahuluan. Yang dibunuh kan punya ingin juga untuk bunuh kepada yang lain, tapi kedahuluan dibunuh. Ya makanya kita harus hindari. Jangan sampai bunuh-bunuhan antar sama orang-orang Islam. Kemudian wanajina minal dhulumati ilan nur, dan kemudian selamatkan kami dari berbagai macam kegelapan-kegelapan menjadi pada terang benderang dalam semua aspek kehidupan. Contoh yang sering saya sampaikan yang pangapunten, ini sebagai suatu gerakan yang monggo. Kalau kita itu ingin sesuatu ning mboten dijit nu kata-katanya pripun carane. Kita ingin sesuatu ning ra dijit itu kebanyakan pripun sing dilakoni. Golek utang. Itu kan dulumat itu. Terus bagaimana? Kemudian kita itu enggak punya, pengen tuh ndonga, gitu. Berdoa dulu durung titi wancine, duwe, Paribasan tuh orang nanam padi sekarang, pekan depan mau dipanen, urung titi wancine panen. Tolong sasingkas, gitu loh. Sabar, gitu loh. Yang harus kita rubah. Kalau kemarin dirasani nesu, sekarang dirasani, ya berarti kan dari kegelapan menjadi terang benderang. Demikian nanti yang lainnya. Ketika kita diberi sakit gerah, bagaimana seharusnya kita? Harusnya bersyukur, alhamdulillah. Ini betul lah, Bu. Paling loro alhamdulillah, Kan levelnya tinggi. Kalau diberi musibah masih bersyukur, alhamdulillah. Diparingi satu mahlige istana di surga namanya Baitul Hamdi. Kita harus belajar bagaimana sakit alhamdulillah, bukan gersulo. Kemarin saya sampai bahasa itu ngelus dodo gitu. Kita ini kadang-kadang masih banyak suudzon kepada Allah. Contohnya pas dikasih gerah itu kan harusnya kita itu bersyukur, tapi kadang-kadang kita masih menyalahkan Allah Ta'ala. Loro mari-mari ra penak rasane wis suwe. Wong loro ra penak rasane. Tapi itu yang namanya sakit untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa kita. Sakit itu mengingatkan kita pada nikmat kesehatan yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang sakit dan seterusnya. Jadi mungkin kita harus menuju dari gelap menjadi terang. Wa najina al-fawaqisa malab minha wa mabatun, dan selamatkan kami dari penyakit atau perbuatan sing fahisa niku jember niku saru niku ngisi-sini
orang memper gitu loh. Ya, utamanya mohon maaf berhubungan dengan bab masalah nafsu seksual. Ya, mulai dari ucapan-ucapan merayu dan sebagainya sampai yang paling adalah zina farji. Yang itu nanti mendekati akhir zaman semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin menyeruak. Ya. Kalau sekarang orang zina tuh masih di dalam kamar tertutup, nanti suatu saat dia tuh di tepi jalan. Kados pitik kalih pitik ngoten niku wau. Itu nanti di akhir zaman seperti itu. Ya, terus itu aja kan. Wa barik lana fi asma'ina, dan berkali kepada telinga kami. Telinga itu nek diberkahi. Salah satu cirinya berkah itu adalah mudah untuk mendekatkan kepada Allah. Ya. Kalau kita cermati Bapak Ibu, ngrungokne lagu rong jam kalih ngrungokne pengajian rong jam betah pundi, Pak? Kira-kira betah pundi? Berarti telingane dereng patek berkah, ben diberkahi pripun. Wa absaran, dan juga penglihatan kami diberi berkah. Baca Quran 3 jam kuat alhamdulillah. Maca HP setengah jam ora kuat alhamdulillah. Kenyataane kebalikan mungkin maca Quran setengah jam wis prepet. Tak kalih yak dadi padha. Lha maca HP yo 3 jam nggih. Saingan kalih putrane dadi tukang pijet kabeh, pijet HP. Kemudian wa qulubina, dan juga benar hati-hati kami, hatinya diberi keberkahan-keberkahan. Menjadi hati yang baik, hati yang sabar, hati yang ikhlas, jauh dari hati yang hasad, ya, dan sebagainya. Wa azwajina, dan juga berada pada istri atau suami kami, diparingi jodoh-jodoh sing berkah, yang saling bersinergi. Pak ngopo Bu, awakku loro mat, oh yo lah ngopo to, ora iso masak ra masalah, nggo jajan yo iso, gitu Pak. Kayak pangone wis ana oyo oke siap, gitu. Atau suaminya, Bu ngopo Pak, awakku loro iso kerja ora masalah, cek disimpenan alhamdulillah. Jadi kekurangan satu dengan yang itu saling memaafkan, memahami, bukan kemudian dijadikan masalah. Wa dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, anak-anak kami, cucu kami adalah berkeberkahan-keberkahan, menjadi anak cucu cicit canggah yang soleh solihah, yang menjadikan hiasan-hiasan bagi bapak ibunya, yang qurrata ayun, yang menyejukkan pandangan, bukan mlegedekne pandangan. Ya, anak-anak kita kalau maaf saja ditimbali dalem Pak, kan penak boleh le dalem Pak, dalem Bu penak. Le ngopo? Berarti kan tenate serape nak sik niku wae. Itu pentingnya didungani, ya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Jawa monggo. Tidak usah urut, nggak masalah. Yang penting intinya itu kita doakan dzurriyyah kita, istri kita dan sebagainya. Wa tub alaina, dan bertobat atas kami. Kita diberi ketobatan atas dosa-dosa kita, kesalahan kita. Karena yang namanya mau tobat itu suatu hal yang kadang susah. Kadang ada orang yang sudah salah tuh nggak mau ngakoni salah juga ada, nyalahke wong lain juga ada. Nah, orang-orang yang diberi tobat adalah orang-orang yang dipilih Allah, ngakoni salah mboten gampang. Hanya orang-orang yang katanya dilembutkan, yang mau untuk ngakoni kesalahan-kesalahan. Saya masih ingat Bapak Ibu, kepala sekolah saya pas rapat begini. Kalau sekolah ini ada baiknya itu adalah baik kita bersama. Tapi kalau ada kekurangan itu adalah kekurangan saya sebagai kepala sekolah yang nggak bisa memimpin bapak-bapak. Jadi kepala ngakoni. Kalau ada baik itu kebaikan kita bersama. Tapi kalau ada buruk itu buruk saya.
karena saya nggak mampu memimpin bapak-bapak. Ya, jadi ngakoni seperti itu, ya itu nggak mudah. Bapak juga begitu. Rumah tangga ini kalau baik itu adalah kebaikan bersama. Ada perlunya, Pak, saya ngelek bapak. Ibu ini orang Pak, saya ngelek aku Pak, kan? Jadi rebut apa? Rebut salah, jadi baik. Ya, innaka antat taurokim, sesungguhnya engkau dat yang maha bertobat dan dat yang maha penyayang. Wa ja'alna syakirin, dan jadilah kami menjadi orang-orang yang mampu dan mau mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, nikmat yang besar, nikmat yang kecil, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat ibadah, nikmat keluarga, nikmat anak, itu semuanya disyukuri semuanya. Nggak ada yang dikufuri, ya. Itu suatu hal yang penting. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Semakin tambah nikmat, semakin tambah syukur, semakin tambah nikmatnya ditambah. Makanya kalau saya Bapak Ibu sok-sok suatu saat ini uji diri. Dahar mboten sah wulahu Pak, sego kali sambel tok. Ben mengke iso ngrasake ndok. Mergane pun ndak dinondok niku ora enak ndoke, mergane wis dadi biasa. Sok-sok nggih lawuh sego kalih sambel tok. Nggih. Mengke ben nek mandhok ben rumangsa enak, alhamdulillah kok ya enak men to ndok. Mergane dibanding itu dengan sego tok tadi. Saya pernah mau makan tak kasih sambal kemudian tak foto, kemudian saya di grup ya. Terus di komentar, lah kuwi pupune didelikke. Saya dipoto mau sego sambel itu. Kok ya ngerti itu pun tak delik, tak terdelik ya. Untuk biar saja. Lah, kemudian dengan ini monggo kita lafadzkan, kita biasakan untuk berdoa. Prinsipnya segala apapun yang kita belum bisa, monggo didoakan kepada Allah. Untuk yang baik-baik dengan doa Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta padamu apa yang baik yang kita belum bisa. Sabar, istiqomah, qanaah, kita minta. Apa-apa yang buruk kita ta'awudkan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta lindung kepadamu dari hasad, dari pemarah, dari mungkin tidak ikhlas, itu kita ta'awudkan. Jadi yang baik-baik kita minta, yang tidak baik kita ta'awudkan. Terus nanti kalau kita sudah membiasakan dengan doa, utamanya untuk kelembutan hati kita, semoga terus umat Islam ini disatukan oleh dari lingkup-lingkup yang kecil, ya. Lingkup masjid kita, masjid Al-Amin disatukan orang-orangnya. Kemudian lingkup yang lebih tinggi dan sebagainya sampai pada tingkat dunia. Lah kalau sudah di lingkup dunia atau disatukan, yang namanya jamaah, persatuan itu adalah rahmat. Nabi bersabda, wal ja'atu rahmatun. Dan jamaah atau persatuan itu adalah rahmat. Wal furqatu adzabun, dan berfirqah-firqah, bergolong-golong itu adalah suatu azabnya Allah, yang kadang-kadang kita justru kewuh untuk menghadapi perbedaan tadi. Ya, makanya monggo kita berusaha untuk bagaimana supaya minimal kita menjadi orang-orang yang mau untuk bersatu dalam kebersamaan selama tidak melanggar pada aturan Allah dan Rasulnya. Perbedaan yang urusan dunia monggo untuk saling mengalah. Ngalah bukan masalah kalah, bukan, tapi masalah harga diri ataupun masalah kedewasaan, ya. Orang yang mau untuk ngalah adalah orang yang mempunyai jiwa yang luhur. Maka kalau dalam lagu Jawa, wani ngalah dhuwur wekasane, ya.
Orang yang mau itu adalah dhuwur derajatnya, lebih tinggi derajatnya. Apalagi untuk urusan-urusan bab masalah urusan dunia kita banyak ngalahnya saja, ya. Kemudian monggo kita usahakan menjadi orang-orang yang pemaaf, memaafkan kesalahan orang kepada kita maafkan. Kalau kita mau untuk memaafkan, insya Allah hati kita akan jadi ringan. Contoh saja, seandainya kita punya tetangga namanya si A itu berbuat buruk kepada kita, ya. Terus kita tidak mau memaafkan, maka akan jadi ganjalan dalam hati. Ya kalau cuma 1 orang, kalau 5 orang, ganjarnya 5, gitu. Akan jadi berat hati, gitu. Ya. Tapi kalau kita mau memaafkan serapopo jenenge wong ya beda-beda. Ya ini ngono kuwi rumangsa kasekono durung ya alhamdulillah. Ya kita longgarkan. Ya. Atau yang lainnya, itu akan mengurangi beban dalam hati kita, ya. Terus salah satu cirinya orang yang ikhlas itu orang yang mau untuk melepaskan beban-beban hatinya. Hingga nanti hari kita tidak terbebani. Memang namanya hidup itu memang banyak masalah. Kalau sebenarnya dimasukkan hati-hatinya akan jadi berat, hati kita akan jadi berat. Jadi kalau kita lepaskan, kita maafkan dan sebagainya, ya insya Allah itu nanti akan jadi baik. Tapi juga pada tataran tertentu memang tidak perlu dimaafkan. Kenapa? Karena kalau kita maafkan terus itu nanti akan ada nilai-nilai yang hilang, nilai kebaikan yang hilang. Contohnya gini, bab masalah janji. Ada orang yang berjanji itu suka melinjani janji sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Terus setelah itu kemudian kita tidak maafkan. Kenapa? Kalau kita maafkan terus, ya akan ada nilai yang terhilang. Nilai apa? Kejujuran akan hilang. Ya, maaf ya saya belum bisa melunasi. Oh nggih, nggak apa-apa. Bulan depan nggak apa-apa. Bulan depan juga begitu lagi. Maaf ini juga belum bisa ya, di bulan depan nggak apa-apa. Ya, dilonggarkan sudah 10 kali ganti tahunnya. Nggak cuma ganti bulan, sudah ganti tahun. Ya. Kemudian apa? Oh ini harus ditegakkan. Kalau nggak begitu itu nanti teledor, orang itu teledor. Nggak perlu ditegakkan. Sekarang kamu harus melunasi. Contohnya begitu. Atau kita melepaskan. Ya wis rasa mbok sahur. Tapi kadang-kadang ya ngulangi lagi seperti itu. Ya makanya monggo kita harus bijak. Mana-mana yang perlu kita maafkan dan yang perlu kita tegakkan supaya semuanya bisa menjadikan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, terus namanya perbedaan itu memang tidak bisa dihilangkan, tapi perlu untuk dikelola. Saya contohkan ini, kalau dulu ada masalah, orang itu kalau makan bandeng kan ada rinya, ya. Terus timbul ide untuk apa? Di presto. Nah, sehingga apa? Durinya jadi lunak. Dengan juga kita begitu. Jadi yang namanya masalah itu nggak akan bisa hilang, tapi kemudian bagaimana di manajemen tadi, ya, supaya kita akan jadi lebih baik tadi. Memang sekali lagi nggak bisa dihilangkan, ya. Kemudian kita tadi saya sampaikan belajar untuk menciptakan nilai-nilai objektif, bukan subjektif. Kalau sudah objektif akan lebih mudah untuk menyatukan, tapi kalau subjektif nggak bisa. Contoh saja, bab janjian. Besok janjian jam 7, jam 7 menjadi nilai objektif. Ya, siapapun yang datang setelah jam itu namanya terlambat, siapapun orangnya. Ya, saya contohkan nilai objektif. Bab apa? Bab masalah disiplin. Pertanyaan Bapak Ibu, disiplin itu baik apa buruk? Nah, siapapun disiplin baik, ya. Yang nggak disiplin buruk siapapun orangnya. Namanya nilai-nilai objektif. Sehingga ketika orang itu tidak disiplin harus diingatkan siapapun orangnya, gitu. Ya. Jangan sampai nanti ya istilahnya itu nilainya nilai subjektif menurut aku. Kalau menurut aku ya memang yang benar aku, yang lainnya jadi salah. Ya. Tapi kalau kita pakai nilai-nilai objektif dengan dasar hadis atau ayat Quran akan jadi baik. Ya,
Seorang anak tuh nilai objektifnya harus berbakti kepada orang tua, tuh nilai objektifnya seperti itu. Meskipun bapak ibunya maaf saja kafir, tetap dibekteni. Contohnya Nabi Ibrahim. Ya, jadi nggak boleh nanti anak kemudian alasan, saya nggak berbakti pada orang tua saya karena mereka orang kafir, nggak boleh begitu. Kenapa? Contohnya sudah ada Nabi Ibrahim. Ya, makanya monggo kita kemudian mengubah nilai subjektif menjadi objektif sehingga nanti akan bisa jalan dengan sebaiknya. Kemudian tidak banyak permasalahan. Kemudian kalau bahasa Jawa ada istilah kriwian dadi grojokan. Sekarang kita ubah grojokan dadi kriwian. Jadi perbedaan yang besar kemudian kita minimalisir sehingga menjadi perbedaan yang kecil, kemudian kita hilangkan bisa. Jadi mudah-mudahan dengan ini semuanya Allah Ta'ala melembutkan hati-hati kita, menjadikan kita menjadi saudara di dunia sampai di akhirat, sampai kita sama-sama masuk ke dalam surga Allah dalam keadaan pada puncak-puncak amal kebaikan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.